Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullahil karim nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa Penaizawa DKI Jakarta, ketemu kembali kita pada siang hari ini dalam rangka membicarakan lebih hangat tentang Tahun Baru Islam. Dan tentunya waktu-waktu yang kita jalani di kehidupan ini, pergantian hari, pergantian malam dan siang, sampai menghantarkan kita kepada Tahun Baru. Dan dengan izin Allah, kita memasuki Muharram 1446 Hijriah. Ada pertanyaan di kita, tentunya nilai kebaikan mana yang sudah kita persiapkan atau yang kita tinggalkan kemarin. Nah, kali ini bersama saya ada Bapak Haji Fathullah. Beliau Ketua Tim Kerja Kemitraan Umat Bidang Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya menarik nih Pak, ya. Ketika kita akan ambil tema Semangat Tahun Baru Islam untuk menata masa depan yang lebih baik. Ya. Dan tadi saya baca bidang Bapak ini Kemitraan Umat. Boleh Pak informasi sedikit kepada kami dan pemirsa Penaizawa atau bahkan orang-orang di luar Kemenak yang belum tahu Pak tentang apa yang ada di lingkungan Bapak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat podcast Penaizawa DKI Jakarta di mana saja berada, Ibu host yang saya hormati, sebelum membahas tentang semangat hijrah dalam rangka menata masa depan yang lebih baik, sesuai permintaan host ini bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu kemitraan umat. Kemitraan umat dan lengkapnya kemitraan umat, syiar Islam dan penyelenggaraan hari-hari besar Islam. Yang kami di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf ini melaksanakan tugas dan fungsinya adalah untuk pembinaan kepada mitra-mitra keumatan, terutama di bidang organisasi masyarakat Islam. Jadi kemitraan umat itu adalah kemitraan kita kepada lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan Islam yang ada di Provinsi DKI Jakarta tentunya. Dan tentu yang berizin dari stakeholder perizinan dari sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan tentunya. Dan juga penyiaran Islam gitu. Jadi syiar Islam itu ada tugas dan fungsi kami juga, bagaimana termasuk seperti hari ini, podcast ini, semestinya setiap saat kita harus selalu mensiarkan Islam, menyiarkan kegiatan-kegiatan Islam lewat podcast ataupun lewat yang lain, ya. Dan juga menyelenggarakan hari-hari besar Islam. Jadi pas banget ya Pak? Pas, benar. Pas banget. Ketika kita bicara menata masa depan lebih baik, dengan jejaring Bapak yang luas tadi, betul, tentunya akan membuat warna yang lebih baik untuk Kementerian Agama. Betul. Harapannya seperti itu ya Pak? Insya Allah. Baik, insya Allah. Kita mulai bertanya ya Pak untuk membahas satu demi satu. Boleh. Siap. Pak Fathullah, ini kan menarik ketika Tahun Baru Islam itu, kenapa momentumnya justru hijrahnya Rasul ya Pak?
yang dipakai, yang dilekatkan kepada tahun baru Islam ini? Tidak kepada kelahiran Rasulullah, tidak kepada, atau ketika Rasulullah ketika ada perang yang beliau menang, begitu ya, Pak? Betul. Dan justru momentumnya hijrah. Mohon Pak dijelaskan di sini. Ya, terima kasih. Ya, inilah pertanyaan yang sering muncul bahwa mengapa Rasulullah menjadikan tahun baru Hijriah atau para sahabat setelah Rasulullah justru pada peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Yang pertama, peristiwa hijrah sangat penting dan sangat monumental sekali. Beliau tidak menjadikan hari kelahirannya atau wafatnya sebagai momentum, tetapi perjuangan umat Islam itu pada titik yang paling penting adalah peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat. Oleh karena itu, sesungguhnya hijrah dalam pengertian fisik memang sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Ya. Secara fisik kita tidak bisa lagi melakukan hijrah. Tapi hijrah dalam makna, hijrah dalam hikmah itu terus bisa kita semangati dalam nilai-nilai kehidupan kita. Ini kan sebagaimana Nabi pernah bersabda, la hijrata ba'da fathil Makkah illa niyah wal jihad. Tidak ada lagi hijrah dalam arti fisik. Ya. Jadi hijrah hanya catatan sejarah saja secara fisik. Tapi illa niyah wal jihad, kecuali niat dan jihad. Dan ini nanti yang sedikit saya uraikan makna jihad dan niat dalam konteks menata masa depan yang lebih baik, membangun bangsa ini, negara ini, dan dimulai dari masyarakat atau diri kita masing-masing tentunya. Oke, silakan lanjut Pak. Berarti ini hijrah yang sejati. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi berangkat dari situ, berangkat dari makna hadis itu, ya, sehingga sangat, sekali lagi saya ulangi, sangat monumental sekali, karena hijrah itu sangat luar biasa. Pertama, hijrah itu bukan kemauan Nabi, bukan kemauan Nabi, apalagi kemauan sahabat, tapi perintah Allah. Ya. Meskipun Rasulullah dengan para sahabat secara fisik dalam catatan sejarah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, dan kita umatnya tidak lagi melakukan itu, tapi semangatnya, ruhnya harus tetap ada. Apa itu? Ya, tadi kata Nabi, illa niyah, kecuali niyah. Ya. Jadi niat itu adalah prinsip keteguhan hati. Jadi orang mau menata masa depan yang lebih baik itu dimulai dari hati, keteguhannya. Keteguhan apa? Keteguhan kepada iman kepada Allah sekaligus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah berangkatnya dari keteguhan kepada kepercayaan Allah dan Rasulnya, ya, insya Allah itu menata masa depannya akan lebih baik. Kokoh ya Pak? Akan kokoh. Lihat, coba. Dalam catatan sejarah, ketika Nabi hijrah itu bersama para sahabat, kalau setengah hati, kalau nggak yakin, nggak teguh, nggak berangkat tuh sahabat. Katakanlah Nabi bisa berangkat, tapi sahabat masih mikir-mikir. Oh, coba bagaimana tidak? Kehidupannya sudah settle di Makkah. Ya. Safe, aman. Sudah safe, aman. Ya, aman tidak? Maksudnya secara ekonomi dia sudah cukup. Dan tapi ada perintah Allah untuk pergi hijrah ke Madinah. Itu meninggalkan yang dia sudah miliki. Ya, hartanya, anaknya. Betul. Kalau tidak ikut, istrinya bahkan status sosial yang sudah punya status sosial. Melekat pun hilang ya Pak? Tinggalkan semua. Demi satu keteguhan hati, demi keyakinan. Iya, tadi. Di situ keyakinan itu di situ. Dan di situ Rasulullah SAW di Madinah itu hijrah dalam rangka konsolidasi hati. Ini kalau umat Islam mau hebat, mau menang dalam arti hakiki maupun kontekstual,
ya kita harus kuatkan dulu, konsolidasikan dulu hati kita masing-masing. Ini kan yang hilang di antara kita. Biasanya konsolidasi kerja, tapi sekarang Bapak bicara konsolidasi hati. Iya, termasuk kerja pun kalau tidak ada Duluan, ya? konsolidasi hati, kerjanya nggak berhasil. Betul, Pak. Betul. Iya, jadi dimulai dari situ. Konsolidasi hati. Wal jihad. Kan lanjutan hadis itu, la hijrata ba'da fathil Makkah illa niyah wal jihad. Yang kedua, kerja sungguh-sungguh jihad. Ya. Ketika Rasul melakukan konsolidasi umat Islam yang jumlahnya kecil di Madinah, kemudian membesar, karena konsolidasinya lalu berjuang semuanya. Ya. Tidak sampai di situ. Jadi pertama hati yang kuat, yang kedua kesungguhan. Mau berhasil menata hidup yang lebih baik, ya harus bersungguh-sungguh. Kerja juga begitu kan. Coba kalau kerjanya nggak sungguh-sungguh, niat doang nggak jadi. Hasilnya nggak ada, Pak. Nggak ada hasilnya, harus bareng-bareng. Nah, jadi menata masa depan yang lebih baik itu kerja. Sungguh-sungguh. Saya memaknai jihad bukan berarti mengangkat senjata untuk perang, tidak. Beda makna. Beda makna. Ya maksudnya kontekstualnya Beda tidak ya, Pak? seperti itu. Tidak di sini. Dan yang ketiga, keempat, menurut saya dalam rangka menata masa depan itu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etika. Tidak Ini lepas. yang aktual menurut saya dalam konteks sekarang ini. Ya. Mengapa saya katakan peristiwa hijrah Nabi mengedepankan kemanusiaan dan etika atau moral? Coba aja ketika Rasulullah beserta sahabat berhasil ya merebut kota Makkah lagi, yang disebut dengan Fathul Makkah. Ya. Apa kata Nabi? Ketika sudah masuk ke kota Makkah, bisa menguasai lagi kota Makkah, bahkan Ka'bah, Nabi bersabda, barang siapa yang masuk ke kota Makkah, aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Padahal sebelumnya musuh. Dan itu dalam situasi menang loh. Betul. Andai kata Nabi bilang, siapa yang sini bukan umat Islam, saya bantai, kan bisa saja. Tapi Rasulullah tidak. Aman kata Jadi Rasulullah. penaklukan dalam situasi damai. Dan aman. Aman juga. Satu-satunya ya, Pak? Satu-satunya pemimpin seperti itu. Bahkan sampai beliau bersabda juga, al-yauma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tagline. Subhanallah. Iya. Coba kita bagaimana tidak terharunya perjuangan Rasul dengan para sahabat. Iya. Tagline-nya marhamah. Padahal lagi perang. Betul. Padahal situasi yang sedang genting, baru merebut. Tapi keluar dari mulutnya yang mulia, dari lisannya yang agung. Beliau mengatakan, al-yauma yaumul marhamah. Betapa musuh tidak terharu. Kita saja terharu. Apalagi musuh ketika itu. Ya, termasuk Abu Sufyan CS lah. Ya. Sampai Nabi mengatakan begitu. Nah, Abu Sufyan dengan teman-temannya gembira tuh. Wah, meskipun kita kalah, itu Muhammad menyampaikan masuk ke kota Mekah aman, ke rumah saya aman. Bahkan hari ini adalah hari kasih sayang, coba. Padahal lagi perang. Tetap ada penghormatan Ada ya, penghormatan. Pak? Oke. Walaupun kemudian ada suara juga dari salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat teriaknya begini, al-yauma yaumul malhamah. Oh, malhamah kan artinya hari ini hari pertumpahan darah. Betul. Ya. Dengar begitu, Abu Sufyan keder lagi kalau kata orang Betawi, takut lagi. Waduh, gimana sih? Tadi Muhammad bilang hari ini hari marhamah. Saking takutnya Abu Sufyan bingung lalu bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya mohon maaf nih dialognya kalau dia kan nggak ngakuin Nabi. Ya, jadi langsung namanya aja, ya Muhammad. Kamu bilang tadi
al-yauma yaumul marhamah. Tapi sahabat engkau ada yang bilang al-yauma yaumul malhamah. Apa kata Rasul? Dari lisannya yang bijak, beliau mengatakan, tadi sahabat saya itu bicaranya cadel. Tahu nggak cadel? Iya, pelok ya Pak. Pelok. Kata beliau, sebetulnya dia mau bilang yal yauma yaumul marhamah. Jadi kan huruf ro sama huruf lam deket katanya. Kalau orang cadel ngomong ro jadi lam. Yal yauma yaumul marhamah, dia sebut al yauma yaumul malhamah. Oh begitu. Jadi Abu Sufyan ngerti. Itu coba. Sampai begitunya Rasulullah mengatakan itu. Apa yang ingin saya katakan dalam konteks kita menata masa depan yang lebih baik? Ya, Pak. Pertama, ya, ini yang ketiga tapi pertama dari konteks perebutan kota Mekah, karena rangkaian dari hijrah itu, Rasulullah pertama mengedepankan kemanusiaan. Ya. Dan ini yang terdegradasi di tengah-tengah masyarakat dunia, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau secara luas masyarakat dunia, mohon maaf, Israel dengan membombardir Palestina dengan tidak berkemanusiaan, itu di mana kemanusiaan? Sungguh kita akan mengutuk sekali. Dalam konteks tahun baru ini, mari kita bangkit. Kita ajak mengedepankan kemanusiaan. Rasulullah itu menang kok perang. Tapi dia yang dikedepankan kemanusiaannya. Andai kata nggak mengedepankan kemanusiaannya, oh sudah habis itu Abu Sufyan CS. Tapi tetap dibiarkan, bahkan aman kata Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ini mulianya ajaran Islam, ini mulianya ajaran Rasulullah. Dan kita menata masa depan itu, ya mari sama-sama manusia, kemanusiaan yang harus dikedepankan. Apalagi dalam situasi aman. Itu dalam perang aja seperti itu. Kalau saya mau tarik dalam konteks keindonesiaan yang sedang aman, kita sungguh prihatin juga ini. Ya. Mohon maaf terjadinya pembunuhan, berita pembunuhan setiap hari kita disuguhkan. Coba, ya Robi, di mana nilai kemanusiaannya? Di mana rasa kasih sayangnya? Itu nggak perang loh, kita dalam keadaan damai. Iya, tidak melawan musuh sesama kita, bahkan sesama keluarga, suami, istri, ya saling membunuh, istri membunuh suami, suami membunuh istri, bahkan anak berkomplotan membunuh orang tuanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana masa depan kita mau cerah? Bagaimana kita bisa menata masa depan yang lebih baik? Kalau dari dimulai kita saja sudah dalam situasi yang memprihatinkan kemanusiaan. Yang kedua ya. Dari yang keempat tadi ya. Dari yang keempat. Poin yang tadi. Oke. 1, 2, 3, keempat dari dalam konteks Fathul Mekah. Betul. Yang kedua Rasulullah beretika. Etika. Subhanallah. Selain berkemanusiaan, beretika juga Rasulullah. Kalau saja Rasulullah tidak beretika, sekali lagi, kayak apa pada waktu itu penguasaan kota Mekah setelah umat Islam, setelah Rasulullah dengan para sahabatnya menang. Dan lagi-lagi dalam konteks sekarang ini, etika kita sangat turun sekali. Iya. Ya. Dari semua lini kehidupan, etika sudah turun. Sampai mulai dari batas itu pemimpin apa? sampai yang dipimpin. Sampai batas prihatin belum? Sangat prihatin menurut saya. Oke. Etika kita sangat prihatin. Ya. Dari soal ingin jadi pemimpin, saya kira tidak etikanya karena dikuasai oleh setan, oleh hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Kalau tidak dikuasai oleh hawa nafsu, saya kira etika akan jalan. Atas. Kan orang kalau sudah tidak beretika, sudah tidak peduli ini halal atau haram, ini hak atau batil, asal kepentingannya, golongannya berhasil menang, udah nggak peduli. Tapi kalau orang yang beretika, tentu dia punya rambu-rambu. Oh, ini bukan hak saya.
ini batil, saya nggak boleh ambil, ini haram, jangan, nggak saya kerjakan. Walaupun sebatas etika gitu. Oh, ini boleh saya kerjakan karena aturan boleh. Silakan. Tapi kalau merubah aturan kemudian kita untuk kepentingan kita, nggak beretika. Ya. Nah, ini yang keprihatinan kita sungguh sangat memprihatinkan. Belum lagi soal-soal lain, soal-soal tantangan kehidupan beragama kita. Ya, tadi Ibu host kan mengatakan bahwa tusi kemitraan umat ini sangat luas jangkauannya, benar. Tetapi juga memang tantangannya juga sangat luas. Apalagi di situasi sekarang ini. Ya, Jakarta walaupun kota metropolitan, apalagi sebentar menjadi kota global dunia. Tapi kita masih prihatin, masih banyak orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Iya. Coba, angka stunting aja tinggi sekali di Jakarta loh. Itu prihatinan, berarti ada gap yang sangat tinggi antara si kaya dengan si miskin. Di tengah kemajuan ilmu, kemajuan sebuah kota, masih ada masyarakat, bukan sih ada, banyak masyarakat yang hidupnya masih stunting, anak-anaknya, coba. Belum lagi soal-soal lain, ya, soal bullying, ini kan ramai juga, bullying di sekolah. Betul. Ya, ini keprihatinan, berarti udah nggak ada etika. Jangan salahin anaknya juga, saya nggak mau nyalahin apa yang sudah terjadi, ya. Jangan nyalahin siswa kita. Tanya orang tuanya dulu, beretika atau tidak, pemimpinnya beretika atau tidak. Ya, mungkin dari pemimpin, dari orang tua yang tidak beretika akan lahir anak-anak yang tidak beretika. Soal bullying, belum lagi yang paling prihatin lagi sekarang tindakan kekerasan, pemerkosaan. Sudah diperkosa, tapi dengan kekerasan. Mohon maaf, mungkin dulu-dulu ya, waktu saya baru mau agak dewasa, pemerkosaan ya perkosaan saja. Sekarang tidak, sekalian pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan. Iya. Lebih kejam ya, lebih Pak? kejam. Wah, ditambah lagi soal-soal sosial yang lain. Judi online, pinjaman online, game online. Itu tantangan tersendiri buat kita, ya, para juru dakwah, khususnya Kementerian Agama di bidang ini. Oke. Saya kira itu, Ibu. Baik. Sepertinya kita memang punya misi di kehidupan kita ya, Pak, ya? Betul. Misi kehidupan kita, dan ketika Bapak menyoroti tadi nilai-nilai manusia dan etika serta moral di atas. Betul. Sepertinya ini menjadi semacam SOP buat kita, Pak. Iya. Gitu ya kan? Iya. Nah, jadi sebagai penutup nih, Pak, Betul. minta pesan dari Bapak, kira-kira sikap apa nih ya yang harus tumbuh di diri kita untuk tadi bisa melakukan tadi. Ya. Gitu ya. Silakan, Pak. Ya, sebagai closing statement pada podcast ini, marilah kita berangkat dimulai dari diri kita masing-masing. Punya niat yang kuat, yang teguh, ya, berusaha keras sekali, ya, mengedepankan kemanusiaan dan etika dari kita saja. Kalau kita bukan putus asa, ya, kalau kita mengandalkan pemimpin-pemimpin kita yang lebih atas, sampai kapan? Dan mau bagaimana? Kita juga nggak tahu. Coba sekarang kita berangkatlah dari diri kita semua masing-masing. Semua, setiap kita sebagai pribadi muslim dan orang-orang yang beriman, mari kita mulai. Allah, lalu kita berdoa, Allah pasti akan nolong. Selain makna tadi, hijrah itu juga Allah akan nolong kita kalau kitanya semua berusaha itu. Jaminan. Jaminan. Guaranteed. Iya. Lah kalau dihitung-hitung kan pada peristiwa hijrah itu kita sulit rasanya, dalam keadaan kesulitan. Tapi karena kita teguh menjalankan perintahnya, yakin ini perintah Allah hijrah, sebagaimana kita juga yakin dengan kehidupan kita, tapi kita tetap percaya kepada Allah. Kemudian kerja keras, mengedepankan kemanusiaan, menjaga kebersamaan, kasih sayang, moral, etika, dan kita berdoa. Pasti kalau kitanya semua masing-masing seperti itu, Allah akan nolong kita, diberikan kehidupan yang lebih baik, Indonesia yang emas di 2045.
kalau kitanya masing-masing mau merubah. Catatannya adalah perubahan dari kita masing-masing. Saya kira itu, Bu. Baik. Menarik, Pak. Iya. Dan kalau boleh di ini part 1 seru banget ya, karena akan dinantikan part 2-nya. Iya. Dan Insya Allah. di kesempatan ini sebagai kesimpulan bisa disampaikan bahwa untuk menata masa depan kita memiliki misi kehidupan yang harus kita pegang. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita memperhatikan nilai-nilai manusia, etika dan moral itu Siap. tersendiri. Baik. Dan tagline kalau boleh diangkat, everyday Yaumul Marhamah. Amin. Gitu ya, Iya, Pak? Betul, setuju sekali itu. Baik, terima kasih Pak Fakhrullah. Mudah-mudahan part 2-nya kita tunggu. Amin. Gitu ya. Insyaallah, iya. Demikian sahabat Penais Zawa DKI Jakarta. Selesai udah bicara kita tentang semangat tahun baru untuk kehidupan yang lebih baik dalam tatanan kehidupan kita. Undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.